rumahnya nggak bagus-bagus banget, tapi kalau dalamnya bersih, otomatis itu sudah hidup bersih dan sehat. Sehat. Bersih itu tidak selalu bagus. Ya, jadi walaupun rumahnya ibaratnya sederhana atau seperti apa, yang penting bersih, sering disapu dan lain sebagainya. Bersih Karena dan apa? rapi. Karena bakteri dan kuman itu munculnya dari rumah yang Tidak. kotor, gitu ya. Nah, jadi apa manfaatnya? Manfaatnya dapat meningkatkan kesehatan Keluarga. kesejahteraan, kesehatan, ya. Terus apa? Tidak terkena penyakit. Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau rumahnya bersih, rumahnya sehat, otomatis penyakit juga bakal jauh, ya. Tapi kalau misalnya rumahnya berdebu, jarang dibersihkan, otomatis penyakit bakal bisa Masuk. misalnya batuk, ya kan? Itu makanya kenapa harus menerapkan perilaku hidup bersih dan Sehat. sehat. Nah, jadi PHBS ada berapa, Bu Kadar? Ada 10, ya. Nah, yang pertama apa? Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Masih ada nggak yang lahir di dukun? Ada. Masih ada. Nah, kalau misalnya berniat lahir di dukun, bukan melarang, tapi harus kolaborasi. Kalau ada dukun harus ada bidan, ya. Kenapa harus ada di tenaga kesehatan? Kenapa, Bu? Iya, oleh tenaga kesehatan. Pertama apa? Mungkin sih kalau misalnya dari segi, biasanya kalau orang yang ini katanya murah sih dukun, gitu kan. Padahal ibaratnya kalau kita lahir di tenaga kesehatan itu lebih terjamin, tidak bakal terkena infeksi. Tapi memang sulit ya menghilangkan mitos itu ya, Bu, ya. Nah, kalau misalnya lahir di tenaga kesehatan, otomatis kan kalau sudah masuk di tenaga kesehatan selalu memakai Sarung tangan. gitu ya. Kalau misalnya mau sama Bu Dukun, boleh di saat memandikannya boleh. Tapi kalau misalnya pas bersalin atau pas lahiran itu harus ada tenaga kesehatannya, begitu ya. Iya. Nah, yang kedua apa? Pemberian ASI Eksklusif. eksklusif. Nah, ini adik-adik semua nih pada dikasih ASI nggak? Kasih. Iya, atau ada yang support, atau ada ibu yang bekerja? Ada ya. Kebanyakan support sih. Nah, kenapa sih kita harus memberikan ASI kepada Bayi. bayi, ya? Kenapa? Soalnya 1000 hari emas pertama kelahiran bayi atau baduta, bayi usia 2 tahun itu harus diberikan Asih. ASI. Makanya kenapa harus diberikan sampai 2 tahun? Kenapa? Karena memang pertumbuhan bayi dan pertumbuhan otaknya, ya masa pertumbuhannya itu bagus diberikan ASI gitu. Nah, kenapa sekarang gembar-gembornya stunting, gizi buruk? Memang banyak faktor, tapi kebanyakan anak yang tidak diberikan ASI itu biasanya kurang gitu loh. Dalam artian bukan kurang, pertumbuhannya biasanya agak berbeda gitu ya. Tapi memang banyak juga ditemukan kalau anak yang diberikan sufor itu gemuk ya. Ada juga ya. Ada juga yang cuma diberikan ASI kecil tapi aktif, ada juga. Tapi memang pemerintah itu masyarakat itu harus memberikan ASI kepada bayinya. Karena yang saya temui nih di Walantaka itu banyak ibu yang bekerja, banyak banyak ya, minimal anak itu diberikan ASI eksklusif selama 6 Bulan. bulan. Karena sekarang banyak banget ibu-ibu yang bekerja itu selalu dipompa ASInya ya. Walaupun memang ibaratnya bekerja ya nggak apa-apa, harus dia kasih taunya dipompa aja gitu ya. Supaya kecerdasannya pun ya maksudnya anak itu berkembang gitu kecerdasannya ya. Nah, yang ketiga apa? Menimbang bayi di posyandu. Nah, selalu timbang nggak anaknya? Selalu. Timbang ya. Supaya kita tahu pertumbuhannya pun baik sesuai dengan grafik yang ada di buku KIA ya.
nanti bakal ketahuan anak ini berkembangnya baik atau tidak, gizi buruk atau tidak. Nah nanti ketemunya dari situ ya. Nah yang keempat apa Bu Kadar? Yang keempat itu cuci tangan dengan air bersih. Nah cuci tangan itu kenapa Bu harus pakai sabun, tahu nggak? Biar bersih. Iya biar bersih, terus Gosok sabun. kumannya Menghilang. mati. Jadi Bu kalau misalnya kita cuci tangan nggak pakai sabun gimana? Tetap kotor. Saya kata ibu. Masih nempel. Iya masih nempel ya. Jadi harus pakai Sabun. sabun ya. Berapa langkah sih Bu cuci tangan itu? 5 langkah. 6. Di sini Itu 5 ya. Ada yang 5, ada yang 6, ada ya macam-macam ya. Jadi kalau di Kemenkes itu 6 langkah. langkah cuci tangan. Tahu nggak gimana? Coba gerakin. Gerakan pertama itu apa? Basuh, gosok-gosok pakai Ya, air. tapi di saat itu kita harus menggunakan Sabun. nah, setelah pakai sabun Gosok-gosok. digosok. Udah gitu punggung Digosok. punggungnya Punggung. digosok. Ayo Bu, ayo diperagain yuk. Ayo diikutin ya. Digosok-gosok. 1 ya. Iya, 2, 2. 3. Baru setelah Sela-sela. 3 terus dikunci. Kunci. Gerakan kunci ya. 4 terus 5. jempolnya semua jarinya ya supaya kumannya Hilang. di sela-sela ya. Baru Dibilas. dibilas di Air bersih, air mengalir. mengalir gitu ya. Iya. Kenapa tuh Bu harus mengalir? Ada yang tahu nggak? Biar kumannya Ya, hilang. kumannya mengalir ya. Kalau Biar cuma dikobok doang, itu kuman masih nempel. tetap nempel di tangan. Biar dia bisa ikut sama airnya terbuang. Iya, Ya gitu ya. Nah yang kelima apa? Menggunakan air air bersih. bersih nggak di rumah Bu airnya Bu? Bersih. Bisa dikonsumsi. Ada Bisa. yang keruh nggak? Enggak. Enggak ya? Atau ada yang masih minum pakai isi ulang? Ada. Iya. Tapi diinde lagi, dimasak lagi. Iya. Nah itu ya. Jadi bersih ya di sini airnya ya. Iya. Jadi kenapa Bu? Tahu nggak kita kalau misalnya air kotor itu dikonsumsi bakal terjadi apa? Penyakit. Penyakitnya apa namanya? Dia Macam-macam, diabetes, diare. sakit perut ya. Jadinya ada mengandung kuman E. coli, apalagi air itu nggak dimasak ya. Iya. Tuh ya. Nah ya, yang keenam apa? Menggunakan jamban sehat. Udah pada punya WC? Udah. Ya. Nah, kemarin banyak gak sih yang nggak punya WC? Banyak di sini juga yang punya. Udah ya, Iya, alhamdulillah sekarang ya. mah udah. Udah pada stop buang air besar sembarangan ya. Jadi ternyata Bu tahu nggak sih kalau kita misalnya dolbon atau itu banyak penyakit yang bakal kita alami. Contohnya apa? Misalnya nih ibu yang BAB di kebun, otomatis kan lama-lama kering ya si itunya kotorannya. Baru dihinggapi lah Lamuk, lalat. lalat. Udah lalat hinggapnya ke makanan. Udah makanan kita ke makan. Udah kemakan baru masuk ke Ke perut, enggak, sak. ke kerongkongan dulu. mulut. Kerongkongan dulu, masa langsung ke kerongkongan dulu jalan ya. Udah jalan ke Lambung. udah ke lambung ke usus. Jadi diare itu menyerangnya usus gitu. Makanya terjadi di Diare. diare gitu ya.